Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur sekali malam hari ini kita bisa berdoa bersama-sama dengan saudara seiman kepada Tuhan. Mari malam hari ini kita akan membukanya dengan sebuah pujian yang bulan lalu saya ajak kita semua menyanyikannya. Dunia ini bukanlah rumahku. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami bisa bersama-sama berdoa kepada Tuhan dari rumah kami masing-masing bersama dengan saudara seiman. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai waktu ini. Di waktu yang teduh ini, kami boleh berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami terhadap kebenaran firman Tuhan, juga mendengarkan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai waktu kami pada malam hari ini, dan juga semua saudara seiman kami dari rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.
Bapak Ibu Saudara, ayat mas kita hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, saya akan membacakannya buat kita sekalian. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, setiap orang mengalami pencobaan atau keinginan tidak benar yang bertentangan dengan kemauan dan kesukaan Allah di dalam hatinya. Di tengah dunia yang berdosa dan sudah rusak secara moral, setiap orang mengalami pencobaan yang sama. Manusia berhadapan dengan pencobaan, khususnya di masa-masa sulit kehidupannya. Cobaan untuk meninggalkan Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan lagi. Misalnya ketika keadaan ekonomi sangat sulit, tidak ada uang untuk makan atau hidup sehari-hari. Cobaan untuk berpaling kepada laki-laki atau perempuan lain ketika rumah tangga sedang dalam keadaan tidak harmonis. Cobaan untuk marah atau memaksa Tuhan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau misalnya cobaan untuk mencuri karena kita ada dalam keadaan yang sangat sulit. Atau cobaan untuk menjatuhkan orang lain ketika keadaan kita sedang terdesak, dan banyak contoh lainnya. Biasanya pencobaan ini identik dengan fase kehidupan yang sulit. Saat hidup sedang sulit, keadaan itulah yang dipakai oleh si jahat untuk membuka celah bagi pencobaan. Semakin sulit kehidupan, maka semakin berat pula pencobaan bergejolak di dalam diri seseorang. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Saudara, kata biasa ini bukan berarti pencobaan yang kamu alami mah cuman pencobaan yang biasa. Bukan demikian. Pencobaan yang biasa berarti pencobaan yang umum terjadi pada kehidupan manusia lainnya. Lazim terjadi dan bukanlah sebuah hal yang baru. Setiap orang di dunia mengalami pencobaan. Bisa jadi keadaannya sama, pencobaannya sama atau berbeda. Pastinya setiap orang menghadapinya. Maka jangan pernah merasakan bahwa saudara sendirian menjalani kesulitan di dalam hidup ini. Saudara, dikatakan bahwa pencobaan pun tidak melebihi kesanggupan setiap pribadi. Saya akan membacakan ayat ini dari versi Firman Allah yang hidup berkata demikian. Tidak ada cobaan yang tidak bisa diatasi. Percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan cobaan menjadi demikian berat sehingga kita tidak mampu menahannya. Ini adalah janji Tuhan dan Ia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Tuhan akan mengajar saudara bagaimana menghindar dari cengkraman cobaan supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Saudara, semakin sulit hidup ini, semakin berat pula pencobaan yang akan kita hadapi dari si jahat. Dan semakin gencar pula ia akan menggoda setiap kita. Namun saudara, di tengah masa sulitnya kehidupan dan beratnya cobaan, Tuhan akan menolong setiap kita untuk yang pertama, menyadari sumber masalah cobaan kita. Bisa jadi ada orang-orang tertentu atau situasi-situasi tertentu yang membuat masalah atau cobaan itu hadir dalam hidup kita dan menuntut untuk kita selesaikan. Yang kedua, Tuhan akan menolong kita lari dari segala hal yang kita tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Seperti Yusuf lari dari kejaran tante Potifar. Yang ketiga, Tuhan akan menolong kita untuk memilih apa yang benar. Yang keempat, Tuhan akan menolong kita berdoa memohon pertolongannya. Dan yang kelima, Tuhan akan menolong kita mencari dan menemukan kawan yang seiman untuk menolong setiap kita, mengingatkan kita untuk tetap hidup di jalan yang benar yang Tuhan inginkan. Berhadapan dengan situasi sulit dan pencobaan,
kita sangat perlu untuk berdoa bersandar kepada Tuhan, serta belajar bagaimana berhadapan dengan kesulitan. Kiranya Tuhan menolong saudara melewati setiap kesulitan hidup dan pencobaan yang datang dalam hidup saudara. Jangan biarkan pencobaan yang datang menjauhkan saya dan saudara dari Tuhan. Ingatlah saudara, di dunia ini kita mengalami kesulitan hidup dan ada pencobaan. Namun dunia ini bukanlah rumah kita. Ini hanyalah rumah sementara. Kesulitan dan pencobaan hanya sementara. Mari kita bersandar kepada Yesus yang kekal. Satu hari kita akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru dan dengan saudara seiman kita. Amin. Mari sekali lagi kita pujikan, dunia ini bukan rumahku. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Saudara, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk diri kita sendiri berhadapan dengan segala kesulitan,
pergumulan dalam hati, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di luar pemikiran, kendali, dan harapan kita. Juga pencobaan yang mengintai kita setiap hari untuk menjatuhkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita setiap hari. Mari berdoa saudara, menyampaikan isi hati pergumulan kita kepada Tuhan di waktu yang teduh ini dan memohon pertolongannya setiap waktu. Mari memohon jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Mari memohon kekuatan untuk melewati setiap pergumulan. Mari memohon hikmat untuk berpikir, untuk berkreasi. Mari kita datang memohon kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk dunia kita yang sedang bergulat dengan COVID-19. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kelegaan bagi dunia ini, jalan keluar bagi setiap pemerintah negara-negara, kepala negara, dokter, perawat, dan setiap rumah sakit. Mari kita tidak jemu-jemu berdoa bagi kesembuhan dunia dari COVID-19. Mari kita berdoa bersama. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Berikutnya mari kita berdoa untuk orang tua kita, pasangan kita, anak-anak, kakak, adik kita dengan segala pergumulan mereka. Kiranya kita semua bersama dengan mereka juga boleh terus setia dalam iman, dalam melakukan disiplin rohani, bersaat teduh, berdoa, membaca Alkitab, beribadah, melakukan apa yang terbaik di bidang kita masing-masing. Setiap anggota keluarga mengalami pertumbuhan semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
Bapak Ibu, yang berikutnya saya mau mengajak kita mari berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh belahan pulau di Indonesia. Di kota-kota kecil, di pedesaan, di tempat-tempat yang terpencil, ataupun juga di kota-kota yang besar. Berhadapan dengan daerah, suku, latar belakang memiliki pergumulannya sendiri bagi para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sehari-hari hamba Tuhan berinteraksi dengan firman, doa, pemberitaan firman, dan jemaat. Dan mereka membutuhkan dukungan doa dari setiap jemaat. Mari kita berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Indonesia, bahkan dari berbagai denominasi Kristen yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk sesama jemaat. Bapak Ibu boleh menyebutkan 1-2 nama jemaat di gereja Beritakan Injil yang rindu Bapak Ibu ingin doakan. Jemaat yang sehari-hari beribadah bersama, bergereja bersama di gereja ini, mari kita menyebutkan mereka dalam doa kita. Mereka punya pergumulan yang bisa jadi kita tahu ataupun kita tahu hanya secara umum. Mari kita saling mendoakan satu sama lain. Doakanlah nama saudara-saudara yang ingin kita sebutkan, supaya iman mereka tetap teguh kepada Tuhan Yesus, dan mereka juga tetap setia untuk bertahan di tengah kesulitan hidup dan di tengah segala pencobaan yang mereka alami. Mari kita sama-sama berdoa untuk jemaat. Mari saudara, kita menutup doa malam hari ini dengan sama-sama berdoa kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman Tuhan, kami sudah berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan akan memakai waktu yang sudah kami pakai ini untuk pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Ingatkanlah kami sekali lagi tentang Tuhan, hiburkanlah kami yang dalam kesulitan, kuatkanlah iman percaya kami kepada Tuhan, dan setiap hari kami boleh bertumbuh mengenal mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.